Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan penerapan hukum Bernoulli pada kebocoran air berlubang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Suyanda dengan NIM 122140235 dari program studi Teknik Informatika. Lalu ada rekan saya. Nama saya Rehan Fadel Irwanto dengan NIM 122140236 dari Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Jason Syara Petantia dengan NIM 121140237 yang berarti Teknik Informatika. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Khoirul Rijal Wicaksono dengan NIM 122140234 dengan Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya rekan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Rizky KPA dengan NIM 122140233 dari Prodi Teknik Informatika. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan bagaimana penerapan hukum Bernoulli pada kebocoran air berlubang. Selamat menyaksikan. Hubungan percobaan dengan hukum Bernoulli. Fluida yang bergerak secara terus-menerus dinamakan fluida dinamis, di mana pada prinsip Bernoulli yang juga diturunkan dari hukum Newton kedua menyatakan jika suatu fluida mengalir secara horizontal bertekanan tinggi ke tempat tekanan rendah, maka tekanan di belakang akan lebih besar dibanding tekanan di depan. Pada persamaan Bernoulli dinyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, meningkatnya kecepatan fluida akan dapat menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Hal tersebut merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi yang berada pada suatu titik tertentu dengan kondisi aliran tertutup akan sama besarnya dengan energi pada titik lain. Oleh sebab itu, salah satu penerapan hukum Bernoulli terjadi pada kebocoran air pada suatu tabung. Pada gambar 2, permukaan air pada tangki ditetapkan menjadi titik 1 dengan kelajuan air di titik itu adalah V1. Kemudian lubang pada dasar tangki ditetapkan menjadi titik 2 dengan kelajuan di titik tersebut sebesar V2. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2, pada titik 2 tekanan yang ada yaitu P2 sama dengan P0, di mana hal tersebut terjadi karena titik 2 berhubungan langsung dengan atmosfer atau udara luar. Apabila diambil acuan bahwa titik 2 memiliki ketinggian 0 atau pada dasar tangki H2 sama dengan 0, menggunakan asas Bernoulli pada titik 1 dan titik 2. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan kami gunakan pada percobaan kali ini, yaitu penerapan hukum Bernoulli pada kebocoran air berlubang. Di sini yang pertama ada botol yang nantinya akan kami isikan air. Yang kedua ada korek. Yang ketiga ada paku. Yang keempat ada solatip. Yang kelima ada gunting. Yang keenam ada penggaris. Dan yang terakhir ada stopwatch. Di sini kami menggunakan handphone untuk menggunakan fasilitas stopwatchnya. Langkah-langkahnya adalah pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Di sini ada penggaris untuk mengukur ketinggian botol yang akan dilubangi. Di sini kita akan melubangi 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Kita akan melubanginya dengan paku yang dipanaskan oleh korek api. Pertama kita lubang yang 5 cm. Setelah itu kita lubang yang 10 cm. Dan yang ketiga kita lubangi 15 cm. Berikutnya, siapkan selatip dan gunting untuk menutup botol yang telah dilubangkan.
Baiklah, selanjutnya ke pengisian air. Pertama kita buka tutup botolnya lalu kita isi. A few moments later. Baiklah, pengisian telah selesai. Selanjutnya kita tutup kembali. Setelah mengisi botol dengan air, kita akan melepaskan tutup botol terlebih dahulu. Setelah membuka tutup botol, kita akan melepaskan selotip yang ada pada botol. Setelah kita akan mengukur pancaran air. Pancaran air saya lihat di sini dengan penggaris menyentuh 21 cm. Setelah air tidak memancur lagi, kita tutup botol. Di sini saya juga mengukur lama pancuran air dari botol, yaitu 1 menit 27 detik, 59 milidetik. Selanjutnya kita akan membuka selotip pada lubang yang memiliki ketinggian 10 cm. Lalu kita akan melihat kembali berapa panjang jaraknya. Seperti yang saya lihat, saya melihat pada penggaris saya pancuran dari botol memiliki panjang 19,1 cm. Dan pada pancuran kali ini bisa dilihat memiliki waktu 1 menit 13 detik 95 milisecond. Selanjutnya kita akan membuka selotip pada lubang yang memiliki ketinggian 15 cm. Bisa kita lihat data yang diciptakan oleh penggaris melalui percikan air dari botol adalah 14 cm. Air yang keluar dari botol bisa dilihat dari stopwatch memiliki waktu yaitu 57 detik, 21 milidetik. Kesimpulan. Yang pertama, dari hasil percobaan diketahui bahwa jarak kesimpulan air pada kebocoran air akan dipengaruhi oleh letak ketinggian posisi lubang air. Pada percobaan,
semakin tinggi posisi kebocorannya, maka jarak pancaran airnya akan semakin pendek juga. Yang kedua, penerapan hukum Bernoulli pada botol lubang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan zat cair yang keluar dari lubang pada dinding botol, yang dimana menganggap diameter botol lebih besar daripada diameter lubang, sehingga permukaan zat cair pada botol akan keluar secara perlahan. Yang ketiga, pada kehidupan sehari-hari, ada banyak peristiwa yang terjadi sesuai dengan penerapan hukum Bernoulli. Misalnya seperti semburan air pada selang, kemudian aliran air pada selang, kemudian kebocoran air pada tabung, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.